Lihat aja di Amerika. Gereja-gereja udah tutup. Gereja beralih fungsi. Gereja jadi pasar. Gereja jadi bioskop. Bahkan ada gereja jadi masjid. Di Amerika, Eropa, Australia. Silakan buka di internet. Lebih baik di Palu. Minoritas gak apa-apa deh. Saya tidak tahu kenapa. Tapi kalau Kristen mulai mayoritas, mulai aneh. Mulai aneh. Pokoknya satu daerah, survei membuktikan. Ini survei membuktikan. Di mana ada kantong Kristen, di sana pun kebejatan moral gila-gilaan. Luar biasa. Zakir Naik hafal ayat-ayat ini. Dia tidak pakai buka-buka Alkitab. Dia ngomong langsung ayat-ayatnya. Jadi kalau pendeta tidak hafal ayat, wah malu sama Zakir Naik. Dr. Zakir Naik. Malu Pak, benar loh. Kita makan dari kolete perpuluhan jemaat, lalu kita tidak hafal ayat. Wah kacau pendeta begini. Pendeta begini harus bertobat atau berhenti jadi pendeta ojek. Pendeta ini berani jujur di saat oknum non-muslim yang selalu menutup-nutupi, bahkan selalu menyerang Islam dengan begitu brutal luar biasa. Namun pendeta ini berani kemudian menyampaikan sesuai dengan fakta dan survei yang ada bahwa semakin mayoritas Kristen semakin aneh. Ini bukan menurut kami ya ikhwah, tetapi pendeta ini yang berbicara demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Asik Ngaji, semoga semuanya dalam satu afiat dan senantiasa ada dalam lindungan dewan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik ya ikhwah, kami kabarkan kembali ada seorang pendeta berani berkata jujur, bahkan dirinya mengatakan sesuai dengan survei yang ada, dengan kondisi realita yang sebenarnya, bahwa ternyata semakin mayoritas justru semakin aneh. Hal ini bukan menurut kami ya ikhwah, tetapi pendeta ini yang kemudian menyampaikan karena tujuannya bagus untuk menyadarkan jemaatnya. Ya salah satunya menyerang iman Islam dengan tuduhan-tuduhan yang sangat luar biasa. Saudara mungkin tahu dengan Saifuddin Ibrahim yang kemudian dalam videonya itu selalu menyerang Islam. Islam itu keras, radikal, dan lain sebagainya. Bahkan tidak sedikit Saifuddin Ibrahim mengatakan bahwa Islam itu na'udzubillahi min dzalik, hal-hal yang kemudian tidak baik oleh Saifuddin Ibrahim disematkan kepada Islam. Na'udzubillahi min dzalik. Namun pendeta ini hadir dengan begitu lantang bahwa justru semakin mayoritas, beliau mengatakan bahwa semakin aneh ya ikhwah. Saya tidak tahu kalau misalkan video ini sampai kepada telinganya Saifuddin Ibrahim, apakah orang ini justru akan introspeksi diri, Saifuddin ini akan berhenti menghujat Islam, atau justru dia akan tutup mata selamanya, tetapi yang dihadirkan adalah kebencian-kebencian yang ada. Kita akan langsung saja tampilkan pernyataan pendeta ini dalam khutbahnya itu, lalu kemudian beliau mengajak kepada para pendeta agar mengikuti jejak langkahnya kaum muslimin, dalam hal ini Dr. Zakir Naik yang hafal kitabnya ya ikhwah. Baik, kita akan langsung saja saksikan ke videonya. Lebih baik minoritas Bapak Ibu. Lebih baik minoritas. Doa lebih kencang. Amin. Kebergantungan lebih kuat. Mayoritas parah. Lihat aja di Amerika. Gereja-gereja udah tutup. Gereja beralih fungsi. Gereja jadi pasar. Gereja jadi bioskop. Bahkan ada gereja jadi masjid. Gereja jadi masjid. Di Amerika, Eropa, Australia. Silakan buka di internet. Lebih baik di Palu, minoritas gak apa-apa deh. Saya tidak tahu kenapa. Tapi kalau Kristen mulai mayoritas, mulai aneh. Pokoknya satu daerah, survei membuktikan. Survei membuktikan. Ini survei membuktikan. Di mana ada kantong Kristen, di sana pun kebejatan moral gila-gilaan. Na'udzubillahi min dzalik. Di mana ada kantong Kristen, Anda survei. Cek di penjara, penghuni penjara lebih banyak agama apa? Paling banyak Kristen. Yang korupsi Kristen, yang selingkuh Kristen, yang tipu uang pembangunan gereja Kristen. Saifuddin, Anda dengarkan ini. Ini Yudas P. keluarga. Ini keluarga Yudas Iskariot. Zakir Naik hafal ayat-ayat ini. Dia tidak pakai buka-buka Alkitab. Dia ngomong langsung ayat-ayatnya. Jadi kalau pendeta tidak hafal ayat, wah malu sama Zakir Naik. Malu Pak, benar loh. Kita makan dari kolete perpuluhan jemaat, lalu kita tidak hafal ayat. Wah kacau pendeta begini. Pendeta begini harus bertobat atau berhenti jadi pendeta ojek. Kita hidup dari kolete umat loh. Iya betul toh. Kita hidup dari persembahan, perpuluhan, lalu kita tidak hafal ayat. Baru Zakir Naik hafal ayat. Wah kacau ini. Malu kita. Dan memang pernyataan pendeta ini betul-betul berdasarkan data dan fakta. Bisa kita lihat ya ikhwah,
Ini dalam Kompas TV. Dalam judulnya itu mengerikan, aksi penembakan massal di Amerika Serikat terjadi sekali setiap minggu. Bayangkan ya ikhwah, terjadi sekali dalam 1 minggu. Lalu kemudian di BBC News Indonesia, penembakan massal di AS mencapai 40 insiden pada awal 2023. Mengapa melonjak tajam? Seperti itu. Kemudian di CNBC, penembakan massal ladang pembantaian di negeri Paman Sam. Selanjutnya ada di Detik News, parah, 3 kasus pemer terjadi tiap jam di militer AS. Bahkan di sini disebutkan Washington, parah, kasus pemer meningkat tajam dalam militer Amerika Serikat, bahkan hampir 3 kasus pemer terjadi setiap jam di militer AS. Kemudian dalam Republika disebutkan penyiksaan kepada anak di Amerika meningkat tajam. Di sini disebutkan republika.co.id, Washington dalam 1 tahun saja lebih dari 4.500 anak di Amerika Serikat dirawat di rumah sakit akibat penyiksaan. Dan 300 di antara mereka meninggal akibat luka mereka, kata beberapa peneliti dari Yale School of Medicine, Senin 6/2. Ini luar biasa bahwa betul-betul adanya pendeta ini tidak berbohong, pendeta ini tidak sedang berdusta, namun menampilkan fakta-fakta yang ada. Kami tampilkan ini bukan berarti kebencian kami kepada non-muslim. Justru kami sayang, sebagaimana Nabi SAW contohkan begitu sayangnya beliau kepada non-muslim, selagi mereka-mereka ingin hidup berdampingan dan berdamai dengan kaum muslimin. Justru hemat kami, pendeta ini menyampaikan kepada jemaatnya agar mereka sadar diri dan tahu diri. Apalagi kalau misalkan oknum-oknum non-muslim ini menyerang kepada orang Islam dengan serangan yang begitu luar biasa. Apalagi kalau misalkan di dalamnya sudah menghujat Islam, lalu kemudian menuduh Islam dengan tuduhan yang sangat luar biasa. Salah satunya misalkan kita sudah tahu dan kita sudah paham betul dengan Saifuddin Ibrahim yang selama ini menista Islam, lalu kemudian mengatakan Rasulullah SAW dengan tuduhan yang sangat keji luar biasa. Maka dari itu, bukalah mata lebar-lebar, bukalah mata dengan seluas-luasnya. Lihatlah apa yang sebetulnya terjadi. Lihatlah, jangan sampai karena Anda benci kepada Islam, jangan sampai karena Anda benci kepada kaum muslimin, lalu kemudian Anda menutup mata melihat realita ini yang kemudian disampaikan oleh pendeta, namun Anda justru menuduh kaum muslimin dengan tidak-tidak. Baik ya ikhwah, perihal tadi pendeta ini menyuruh kepada pendeta yang lainnya agar mengikuti kaum muslimin, salah satunya Dr. Zakir Naik yang hafal Bible. Nah, dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala memberikan pemahaman kepada kaum muslimin, salah satunya misalkan hafal kitabnya, hafal Al-Quran, itu atas berkat anugerah Allah Subhanahu wa taala. Karena Al-Quran merupakan salah satu mujizat dari Allah Subhanahu wa taala yang kemudian mudah untuk dihafal bagi orang-orang yang ingin menghafalnya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau misalkan Pak Pendeta menginginkan seperti kaum muslimin dalam hal ini seperti Dr. Zakir Naik, maka kami memberikan saran dan kami memberikan solusi. Walaupun memang hal ini dalam keyakinan kaum muslimin, namun tidak apa-apa kalau misalkan ingin untuk dicoba agar hafal Bible. Satu waktu ada seorang ulama yang datang kepada Imam Waqi. Syaqautu ilal Waqi su'a hifdi farsadani fi tarkil ma'ashi. Satu waktu ada seorang ulama datang kepada Imam Waqi yang mengeluh atas hafalannya kurang tajam. Nah, ketika itu Imam Waqi ini mengatakan fa'arsyadani fi tarkil ma'asi. Kata ulama ini, Imam Waqi mengatakan tinggalkanlah maksiat, tinggalkanlah dosa, tinggalkanlah hal-hal yang kemudian Tuhan murka, maka fi tarkil ma'asi ini akan mengakibatkan Allah ridho, Allah kemudian sayang. Karena Al-Quran merupakan firman Allah Subhanahu wa taala dan cahaya yang menerangi dalam hati manusia, maka rasa-rasanya sulit kalau misalkan hati itu terpenuhi dengan noda dan dosa karena maksiat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka perbanyak tobat, perbanyak istighfar, perbanyak minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah tatkala
menghafal kitab suci Al-Quranul Karim, Allah akan permudah, Allah akan lancarkan. Itulah salah satu tip dari ulama-ulama Islam. Kita tidak tahu bagaimana kalau misalkan umat non-muslim di sana mengajarkan supaya hafal kitabnya. Akan tetapi mau diambil ataupun tidak, itu hal lain ya ikhwah. Akan tetapi ini versi umat Islam supaya bisa menghafal kitab sucinya. Baik ikhwah, mungkin itu dulu yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan menjadi informasi untuk kita semua. Aku qouli hadza, ala minni. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.